Baru-baru ini, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka meluncurkan video dengan tema Bonus Demografi 2045. Tentu banyak yang sudah mendengar tentang bonus demografi. Lebih dari separuh penduduk suatu negara berada pada usia produktif. Video tersebut menjadi viral dan banyak kritikan-kritikan yang ditujukan terhadap video tersebut. Pertanyaan besarnya adalah, apakah Indonesia siap menghadapi bonus demografi 2035? Saya Wisnu Yuwono, mari kita bahas pada catatan kebijakan publik dan politik kali ini. Bonus demografi adalah suatu kondisi di mana jumlah penduduk usia produktif yaitu 16 tahun hingga 64 tahun itu memiliki porsi lebih besar di dalam suatu negara. Dan Indonesia diperkirakan pada tahun 2020 hingga 2035 nanti 70,7%-nya adalah penduduk dalam usia produktif. Artinya apa? Nantinya dalam satu keluarga itu bisa satu anak dan 2 orang dewasa yang masih bekerja. Nah, ini tentu saja merupakan peluang, tapi peluang ini harus bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya. Karena kalau tidak bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya, nantinya malah akan menimbulkan masalah sosial dan ekonomi di jangka panjang. Yang terjadi adalah apabila bonus demografi tidak dimanfaatkan, pengangguran muda meningkat, kemudian juga kesenjangan antara miskin dan kaya meningkat, dan jika ini terjadi, tentu saja kemungkinan besar tingkat kriminalitas di sebuah masyarakat akan meningkat. Tentu saja kita tidak ingin hal ini terjadi di Indonesia, jadi perlu dipersiapkan kebijakan publik yang tepat, terukur, dan visioner. Karena bonus demografi ini merupakan peluang emas bagi Indonesia, mungkin kita bisa belajar dari negara-negara maju yang benar-benar sukses memanfaatkan bonus demografi. Kita mulai dengan Korea Selatan. Korea Selatan pada awalnya itu memiliki pendapatan per kapita 300 US dollar. Kemudian mereka melakukan investasi besar-besaran di pendidikan dasar serta industri padat karya. Dengan investasi tersebut, mereka mampu menghasilkan produk-produk manufacturing dan lama-lama meningkat sehingga mereka mampu menghasilkan produk-produk elektronik dan produk-produk berteknologi tinggi seperti smartphone dan tentu saja yang terakhir adalah electronic vehicle. Hasilnya, Korea Selatan saat ini menjadi negara maju dengan pendapatan per kapita 30.000 US dollar per orang. Negara yang kedua adalah Singapura. Pada tahun 1965, pendapatan PDB per kapita Singapura sebesar 500 US dollar. Kemudian, apa yang dilakukan Singapura? Mereka melakukan investasi besar-besaran di pendidikan vokasi. Hasilnya saat ini Singapura pendapatan PDB per kapitanya meningkat 65.000 US dollar per orang dengan tingkat pengangguran 6% serta lulusan sekolah menengah atasnya 90% itu masuk perguruan tinggi atau pelatihan teknis. Negara ketiga adalah Irlandia atau dikenal dengan Celtic Tiger. Pada tahun 1980-an, Irlandia mengalami krisis ekonomi yang akut sehingga banyak pengangguran yang menimpa di negara tersebut. Apa yang Irlandia lakukan? Mereka melakukan reformasi pendidikan besar-besaran, kemudian menurunkan pajak korporat, sehingga pada akhirnya banyak investasi asing terutama dari negara-negara Eropa Barat serta Amerika Utara yang tertarik melakukan investasi di Irlandia. Hasil reformasi yang dilakukan oleh Irlandia, PDB per kapita Irlandia yang tadinya 10.000 US dollar di tahun 1990-an, kemudian dalam 20 tahun meningkat menjadi 60.000 US dollar per kapita, sehingga membuat Irlandia masuk dalam kategori negara maju. Investasi yang datang di Irlandia tentu saja bukan dari perusahaan yang main-main. Perusahaan multinasional seperti Google, Intel itu menjadikan Irlandia sebagai pusat operasionalnya karena Irlandia memiliki SDM yang kualitasnya bagus terutama dalam bidang komputer.
Apa yang Indonesia bisa pelajari dari pengalaman negara maju seperti Korea, Singapura, dan Irlandia? Pertama, perencanaan matang harus dimulai sekarang. Kedua, pemerintah harus membangun pendidikan dan pelatihan yang ada hubungannya dengan industri dan pasar tenaga kerja. Kebijakan terakhir yang dilakukan adalah iklim investasi dan wirausaha harus dibenahi sehingga bisa menghasilkan sektor produktif yang mengundang banyak tenaga kerja bagi kaum muda Indonesia. Bonus demografi itu adalah peluang sekali dalam sejarah sebuah bangsa. Oleh karena itu ya pemerintah harus segera mempersiapkan generasi muda. Salah satu yang paling penting adalah dengan mempersiapkan peningkatan kualitas pendidikan, baik dasar, menengah, dan tentu saja perguruan tinggi. Karena kalau kita tidak bisa memanfaatkan bonus demografi ini, maka yang akan terjadi permasalahan sosial dan ekonomi malah bertambah. Bagaimana menurut pendapat Anda? Apakah pemerintah siap? Bonus demografi jadi peluang emas bumi pertiwi. Harapan bangsa sang muda-mudi, tapi apakah pemerintah menyadari bahwa butuhnya aksi yang sinergi? Dukung dan sejahterakan anak bangsa, beri mereka ruang, beri mereka kesempatan. Jangan jadikan bonus demografi ini sia-sia begitu saja. Saya Wisnu Yuwono, sampai berjumpa di episode cakep berikutnya.